hidup itu ibarat kita juggling bola, Bapak Ibu. Juggling gitu ya. Apa itu juggling? Pegang 5 bola yang kemudian dilempar satu persatu. Sehingga bola tersebut bisa secara berkesinambungan ada di tangan kita. Kemampuan kita mungkin pegang hanya 2 bola. Tapi ternyata dalam hidup ini ada 3 bola lain yang juga harus di-maintain. Sehingga perlu bergantian. Nah, konsep ini bicara bukan hanya tentang balance, tapi tentang integration atau integrasi antara satu sama lain. Sehingga satu bola dengan bola yang lain bukannya saling meniadakan, gitu ya, bukannya saling melemahkan. Karena kalau timbangan tadi, ketika yang satunya kuat, yang satunya lemah, gitu kan. Tapi kalau bola ini adalah ketika yang satunya itu ada di tangan kita, maka suatu saat nanti bergantian. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan dan membuat kelima bola ini bisa seimbang di tangan kita dan membuat kita nyaman, bahkan enjoy mainnya gitu ya, dan itu bisa membuat kita juga happy, bahagia. Nah, jadi kata kuncinya bukan lagi menyeimbangkan, tapi mengintegrasikan. Karena kalau menyeimbangkan itu kesannya ya, pertama dipisahkan, kedua seakan-akan saling meniadakan, dan yang ketiga seakan-akan harus ada yang dikorbankan. Nah, itu bisa kalau ngomongin balance tuh seakan-akan harus ada yang dikorbankan. Sehingga banyak orang yang bilang, wah dia karirnya melesat, tapi kayaknya keluarganya diabaikan. Atau mungkin, wah dia keluarganya happy ya, tapi di kantor dia kayaknya banyak banget nih kerjaan yang belum selesai, dan seterusnya. Itu kalau kita pakai mindset yang pertama. Nah, kalau mindset yang kedua, 5 bola ini apa sih gitu ya? Apa sih yang dimaksud dengan 5 bola yang perlu diintegrasikan? So teman-teman, 5 bola ini kalau teman-teman lihat ada bola berwarna biru yang terbuat dari kaca, ya, terbuat dari kaca. Artinya apa? Bola ini ketika kita salah melempar, ketika kemudian tidak terintegrasi dengan baik, lalu dia terjatuh, dia bisa pecah berkeping-keping dan sulit untuk dikembalikan ke bentuknya semula. Itu adalah 4 bola kaca. Sementara 1 bola ini terbuat dari karet. Sehingga ketika bola ini terlepas, lalu bola ini misalnya terjatuh, maka kita masih bisa mengambilnya kembali. Tidak akan terjadi apa-apa atau hal yang fatal terhadap 1 bola ini. Apa saja yang dimaksud dengan bola kaca dan bola karet ini, Bapak Ibu? Bola kaca yang pertama adalah keluarga, family. Ketika dalam hidup ini kita lengah sedikit saja kemudian membuat yang namanya keluarga ini berantakan, maka sangat sulit untuk bisa mengembalikannya. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah pertemanan, persahabatan, silaturahim, hubungan sosial kita dengan tetangga kita, dengan rekan kerja kita secara personal, as a friend gitu ya, dengan teman-teman dulu SMP, SMA, kuliah gitu ya. Itu adalah hal yang perlu kita jaga selanjutnya dalam hidup ini. Yang ketiga adalah kesehatan. Kesehatan tentunya kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Sehingga jangan sampai kita terlalu sibuk dengan bola yang lain sementara mengabaikan kesehatan. Dan yang keempat adalah hubungan spiritual. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah gitu ya, dan bagaimana kita bertindak dan melakukan segala aktivitas semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, 4 bola ini adalah bola kaca yang perlu kita integrasikan satu sama lain. Sehingga bagaimana hubungan pertemanan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, hubungan antar orang tua dengan anak juga bisa saling menguatkan kesehatan fisik dan mental kita di rumah, misalnya pola makan gitu ya, kemudian bisa saling sharing sehingga tidak ada yang dipendam. Kemudian bagaimana aktivitas spiritual kita, misalnya ritual ibadah, itu tidak hanya sebatas ritual, tapi bagaimana itu juga bisa merekatkan hubungan kita dengan teman kita, bisa meningkatkan kesehatan kita dan juga keluarga kita. Nah, tetapi kadang Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita teralihkan, fokus kita dalam mengintegrasikan ini teralihkan hanya dengan 1 bola, yaitu tentang, kalau Bapak Ibu lihat di sini, adalah pekerjaan. Banyak orang yang mati-matian gitu ya, ketika lagi juggling bola ini, mati-matian justru menyelamatkan atau berusaha semaksimal mungkin hanya untuk supaya 1 bola ini itu bisa bertahan terus, sehingga mengorbankan yang lain. Misalnya, hanya karena pekerjaan lalu kita ingin mencapai apa yang mungkin menurut kita, aku harus sampai ke sana gitu ya, lalu kita mengorbankan keluarga. Waktu bersama keluarga berkurang, waktu bersama keluarga di nomor sekian kan, misalnya.
Pertemanan hanya untuk bisa mencapai sebuah jabatan, hubungan kita dengan rekan kerja secara personal kita kesampingkan sehingga muncul perpecahan, kemudian tidak lagi seakrab dulu dan sebagainya. Hanya karena ingin mencapai sesuatu yang ada hubungannya sama pekerjaan, kita sampai lembur. Tapi lemburnya ini bukan lembur yang sehat dalam tanda kutip, tapi justru membuat pola hidup kita tidak seimbang. Artinya minum air putih kita sehari tidak sesuai dengan minimum, yaitu 2 liter misalnya, atau mungkin karena sering begadang akhirnya kita tidak menyempatkan untuk beristirahat dan seterusnya. Atau bahkan yang terakhir Bapak Ibu, kita sibuk dengan pekerjaan sehingga kita lupa dengan hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah gitu ya. Karena seakan-akan satu bola ini adalah bola yang bagi kita, saya nggak bisa nih 4 bola ini dijaga kalau satu bola ini tidak saya utamakan. Itu mindset orang yang disibukkan oleh satu bola ini. Padahal kembali lagi Bapak Ibu, ternyata satu bola yang menyibukkan kita itu, pekerjaan itu hanya terbuat dari karet. Artinya apa? Kalaupun kita kehilangannya, kita masih bisa cari lagi. Kalaupun misalnya kita mendapatkan tantangan ketika menghadapi pekerjaan tersebut, lalu bola tersebut terjatuh, kita masih bisa ambil lagi. Berbeda dengan keluarga, pertemanan, hubungan dengan Tuhan, dan juga yang terakhir adalah kesehatan. Itu akan sulit untuk bisa kembali pada semula.